Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Diana Puspitasari, Fajar Sodik, Maria Ulfa Hoirunisa, dan Solihatri Wulandari dari kelas S2A Pendidikan Biologi Universitas Indah Prasta PGRI. Di sini kami akan menjelaskan tentang klasifikasi Bryophyta atau lumut. Lumut ini memiliki kingdomnya Plantae, divisinya adalah Bryophyta, kelasnya adalah Bryopsida, ordonya adalah Dicranles, familinya adalah Leucobriaceae, genusnya adalah Leucobrium, spesiesnya adalah Leucobrium glaucum. Dan lumut ini termasuk tidak berpembuluh. Lumut atau Bryophyta. Lumut merupakan golongan tumbuhan peralihan antara tumbuhan bertalus dengan tumbuhan berkormos. Apa sih bedanya bertalus dengan berkormos? Kalau talus itu tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, sedangkan kormus adalah kebalikannya, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tapi lumut ini belum memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Tetapi Bryophyta yang lumut ini memiliki klorofil di mana untuk proses fotosintesis sehingga digolongkan ke dalam Regnum Plantae atau kerajaan tumbuhan. Reproduksi lumut. Lumut ini dapat melakukan reproduksi secara aseksual, vegetatif, dan seksual generatif, di mana aseksualnya dilakukan dengan pembentukan spora di dalam sporangium atau kotak spora. Kalau misalkan reproduksi yang seksualnya dilakukan dengan fertilisasi antara ovum dan spermatozoid yang menghasilkan zigot. Di dalam tumbuhan lumut ini terdapat gametangis atau alat kelamin, di mana alat kelamin jantannya disebut dengan antheridium dan alat kelamin betinanya disebut archegorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Puspitasari. Saya akan melanjutkan presentasi dari Fajar Sodik, yaitu tentang ciri-ciri Bryophyta. Ciri-cirinya yaitu ada 9. Yang pertama, hidup secara berkoloni. 2. Tidak berpembuluh karena tidak mempunyai daun, batang, maupun akar sejati. 3. Habitatnya berada di tempat yang lembab dan terlindungi dari cahaya matahari seperti dasar hutan, permukaan batang pohon, tembok, dan sumur. Habitatnya bisa berada di setiap tempat kecuali laut. Ada juga yang berhabitat di tempat basah, bahkan mampu hidup di air seperti sphagnum. 4. Berukuran kecil, umumnya tidak sampai 1-2 cm, namun ada juga yang sampai 20 cm. Yang kelima, berwarna hijau karena mengandung klorofil hingga bisa melakukan fotosintesis. 6. Multiseluler. 7. Tidak mempunyai pembuluh seperti xilem dan phloem. Air masuk dalam tubuh lumut secara imbibisi, sedangkan hasil fotosintesis didistribusikan secara difusi, daya kapilaritas, dan dengan aliran sitoplasma. 8. Dinding sel terdiri atas selulosa. 9. Mengalami metagenesis. Yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi lumut, ada 3, yaitu 1. Lumut daun, 2. Lumut hati, dan 3. Lumut tanduk. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lumut daun, yang itu Bryopsida. Lumut daun sering disebut moss dan memiliki struktur paling mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi yang selalu kita bayangkan berbatang, berdaun, dan berbunga. Contoh spesiesnya adalah Sphagnum fimbriatum yang sangat berguna sebagai komponen pembentuk tanah gambut, bahan pengganti kipas, dan sebagai bahan bakar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Maria Ulfa Hoirunisa. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, Diana Puspitasari. Di sini ada fungsi dan manfaat lumut daun. Fungsi memiliki peran dalam ekosistem sebagai penyedia oksigen, penyimpanan air, karena sifat selnya yang menyerupai spons. Digunakan sebagai ornamen tata ruang, sphagnum sebagai pembalut atau pengganti kapas.
Jika sphagnum ditambahkan ke tanah, dapat menyerap air dan menjaga kelembapan tanah. Manfaat dari lumut daun ini, lumut ini bisa digunakan sebagai bahan obat meski harus masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Meningkatkan kelembapan tanah sehingga cocok untuk pertanian. Bisa melindungi benih ikan, dapat memberikan oksidasi pada ikan, dan menjadi sumber bahan bakar serta bisa menjadi obat hepatitis. Habitat pada lumut daun, yaitu lumut daun dapat tumbuh di atas tanah yang gundul yang mengalami masa kekeringan, bahkan di atas pasir yang bergerak pun ia dapat hidup. Lumut daun ini juga dapat pula kita temukan di antara rumput-rumput pada batang dan cabang-cabang, bahkan ada pada daun pohon, rawa, tetapi jarang di dalam air. Lumut daun atau lumut sejati dapat ditemukan di daerah kutub, tropis, atau gurun. Sifat dari lumut daun ini, tubuhnya berupa talus-talus berwarna hijau, memiliki liang udara yang berfungsi seperti stomata, dinding sel terdiri atas selulosa. Struktur lumut daun ini yaitu tubuhnya terdiri dari sumbu atau batang, daun, dan rizoid multiseluler. Daun berbentuk dalam 3-8 baris. Di sini ada lumut hati atau yang disebut Hepaticopsida. Hepato artinya hati. Jadi, hepatofita berarti tumbuhan berbentuk hati atau liverwort. Lumut hati ini merupakan tumbuhan yang bertalus dan memiliki tubuh yang terdiri dari lembaran pipih dan berlobus. Hepaticopsida ini tidak memiliki bunga, namun dapat menghasilkan spora yang diproduksi dalam bentuk kapsul kecil. Siklus hidup lumut hati atau Hepaticopsida di dalam proses bertahan hidup, tumbuhan ini dapat hidup dengan cara mendatar bahkan melekat pada bagian tumbuhan lain atau bebatuan yang didukung oleh rizoid atau akar. Namun, ada sebagian besar tanaman lumut hati ini dapat hidup di tanah yang memiliki tingkat kelembapan yang tinggi, seperti di kawasan hutan dengan curah hujan yang tinggi di hutan hujan tropis. Tidak hanya itu, tanaman ini juga bisa kita temukan hidup di permukaan udara seperti sungai dan danau juga. Ciri umum yang dimiliki tumbuhan lumut hati ini, yang pertama, memiliki tubuh membentuk lembaran hati dan memiliki banyak kelekukan. Yang kedua, memiliki struktur tubuh membuat akar, batang, dan daun. Lumut hati ini memiliki dua cara berproduksi, yaitu dengan cara aseksual dan seksi. Memiliki alat pijakan yang berbentuk payung dan dapat melakukan fotosintesis untuk dapat menghasilkan makanannya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Soliha Wulandari. Kepadanya saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Soliha Triwulandari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Maria Ulfa, fungsi dan manfaat lumut hati. Fungsi yang pertama yaitu sebagai penyedia tanah bagi tumbuhan yang lebih besar yang tumbuh di pohon karena akar-akar lumut, dapat menyimpan tanah. Yang kedua, sebagai penyedia makanan bagi hewan-hewan kecil dan tanaman lain yang semuanya tersimpan di akar lumut. Yang ketiga, sebagai sarang-sarang hewan kecil karena biasanya terdapat celah-celah pada tumbuhan tersebut sehingga hewan bisa masuk ke dalamnya. Yang keempat, sebagai penyimpanan air dalam jumlah yang cukup besar. Dan yang kelima, lumut menjaga kelembapan udara dan porositas tanah. Selanjutnya ada manfaatnya. Lumut dari marga Pilocytrum adalah salah satu contoh yang dapat digunakan sebagai penutup media tanaman-tanaman hias atau tanaman dan bahan kasur. Manfaat lainnya ada lumut yang dipercaya bisa digunakan sebagai bahan obat meski masih diperlukan penelitian lebih lanjut.
termasuk uji klinis secara tradisional lumut dari marga Marchatia atau lumut hati yang bentuknya mirip hati digunakan untuk mengobati penyakit hepatitis, sementara lumut sphagnum dikenal sebagai obat-obat penyakit kulit dan mata. Selanjutnya ada lumut tanduk. Lumut tanduk tidak jauh berbeda dari lumut hati. Perbedaan lumut tanduk dengan lumut hati adalah sportifitnya, berbentuk memanjang seperti tanduk. Nah, sporanya terdapat di dalam tanduk. Berdasarkan struktur asam nukleatnya, kelompok lumut ini hubungannya, kekerabatannya yang paling dekat dengan tumbuhan berpembuluh. Contohnya spesies Anthoceros spesies. Selanjutnya ada manfaat lumut tanduk. Manfaat lumut tanduk yang pertama menyuburkan tanah, yang kedua baik untuk polusi udara, yang ketiga membantu tanaman yang lain untuk berkembang, yang keempat sebagai hortikultura, yang kelima sebagai pendeteksi mineral dalam tanah, yang keenam menangkal hama dan serangga, yang ketujuh sebagai alternatif pengobatan. Sekian dari kelompok kami, kelompok klasifikasi lumut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.